Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesa Syakila dari kelas 7 Bahasa B akan menjelaskan sedikit tentang salah satu sahabat Nabi, yaitu Thalha bin Ubaidillah. Saat itu pasukan muslim telah terpecah belah sehingga hanya menyisakan beberapa orang, diantaranya yaitu Thalha bin Ubaidillah. Pada saat itu Rasulullah dan kaum muslimin yang lainnya yang sedang naik bukit dihadang oleh musuh. Lalu Rasulullah berkata, "Siapa yang berani melawan mereka akan menjadi temanku kelak di surga." Lalu Thalha menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Tetapi Rasulullah berkata, "Tidak, jangan engkau harus tetap di tempatmu." Lalu ada seorang prajurit Ansor yang berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Dan Rasulullah pun mengizinkannya. Prajurit Ansor itu melawan kaum kafir yang ingin membunuh Rasulullah hingga menemui kesyahidannya. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanannya, tetapi ia kembali dihadang oleh tentara musyrikin. Kemudian ia bertanya kembali, "Siapa yang berani melawan mereka ini?" Dan Thalha pun lagi-lagi menjawab mendahului yang lain, "Saya, wahai Rasulullah." Tetapi Rasulullah tidak mengizinkannya kembali. Lalu prajurit Ansor yang lainnya menggantikannya. Begitu terus hingga 11 orang prajurit menemui kesyahidannya, hingga akhirnya Thalha sendiri bersama Rasulullah melanjutkan perjalanannya, hingga Rasulullah memerintahkan kepada Thalha, sekarang giliran engkau, wahai Thalha." Lalu tanpa menunggu lagi Thalha pun maju melawan musuh agar mereka tidak dapat mendekati Rasulullah. Sandarkanlah tubuh Rasulullah yang mulia, gigi taringnya patah, kening dan bibirnya sobek, terdapat darah yang keluar dari muka beliau. Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah menemui Rasulullah, tapi Rasulullah memerintahkan mereka agar menemui Thalha. Thalha pun ditemukan dalam keadaan pingsan. Tak kurang dari 79 bekas luka tebasan pedang, tusukan lembing, dan lemparan panah memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah, darah segar mengucur di tubuhnya. Semua orang mengira Thalha sudah syahid karena luka parah yang dideritanya, tapi ternyata Thalha masih hidup. Maka dari itu Thalha diberi julukan dengan Asy-Syahidul Al-Hayyu atau syahid yang masih hidup. Maka setelah itu jika ada yang menyebutkan perang Uhud di depan Abu Bakar, maka Abu Bakar akan menyebutnya dengan peperangan milik Thalha seluruhnya. Seakan ingin menebus ketidakhadirannya pada perang Badar, Thalha mempertaruhkan semuanya di perang Uhud. Sebab saat perang Badar terjadi, ia dan Sa'id bin Zaid sedang disuruh oleh Rasulullah untuk menjadi mata-mata di luar kota. Tetapi Thalha tetap mendapatkan ghanimah Badar. Thalha adalah seorang pemuda yang cerdas. Keislamannya berawal ketika ia sedang pergi ke Syam dan bertemu dengan pendeta yang mengabarkan bahwa ada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu Thalha bercerita kepada Abu Bakar yang akhirnya mengantarkannya menemui Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menjelaskan apa itu Islam kepada Thalha, sehingga Thalha dengan ringan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keislaman Thalha itu mampu mengejutkan semuanya, termasuk keluarga dan para kaumnya. Berbagai bujuk rayu dari keluarga dan kaumnya, tetapi keputusan Thalha sudah tidak dapat digoyahkan. Thalha dikenal sebagai orang yang jujur dan teguh pendirian. Awal keislamannya, ia juga tak pernah ingkar janji dan dermawan. Nah, dia membawa keuntungan dari dagangnya sebesar 700.000 dirham. Tetapi setelah itu hatinya tidak tenang, sampai istrinya pun kebingungan dan bertanya, "Mengapa engkau terlihat gelisah? Apakah aku telah melakukan kesalahan?" Lalu Thalha menjawab, "Tidak, kamu tidak berbuat kesalahan, tetapi memang ada yang mengganggu pikiranku, pikiran seorang hamba yang tak tenang sedangkan ada harta yang banyak di rumahnya." Lalu istrinya pun menganjurkan agar uang itu dibagikan kepada orang yang membutuhkan, dan Thalha pun setuju dengan
saran dari istrinya itu. Akhirnya Tolha membagikan uangnya kepada fakir miskin Ansor dan Muhajirin keesokan harinya. Kita merasa berhak untuk memegang uang sebanyak itu walaupun itu adalah hasil dari dirinya sendiri. Pantas saja jika Rasulullah memberikannya julukan Tolha al-Jaud dan Tolha al-Fayyad, yaitu Tolha yang pemurah dan Tolha yang dermawan. Tolha syahid ketika usia 60 tahun pada saat sedang perang Jamal karena luka di kakinya yang sangat dalam. Atas semua kisah yang tak biasa, Tolha menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga bersama 9 sahabat lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak salah. Semoga dari apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran yang baik-baiknya dan bisa dicontohkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.